Demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga, seorang kakek berusia 85 tahun terpaksa mengubur impian menjadi seorang seniman untuk merantau ke Jakarta, memperbaiki nasib. Dan berbagai pekerjaan juga telah dilakoni hingga akhirnya kini menjadi penjual es cendol keliling. Saya itu pokoknya pasrah sama yang bikin kita, pencipta. Soal rezeki itu nggak boleh dikejar-kejar kalau belum waktunya. Kalau udah waktunya kan kadang-kadang datang sendiri. Rumah di Kampung Jembatan RT 02 RW 010 Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur ini baru saja menampakkan aktivitasnya. Sang kepala keluarga, Sukarmin, baru saja terjaga. Kebiasaannya adalah menyalakan radio untuk mencari gending-gending Jawa di Radio Jakarta. Dan kali ini ia menemukan siaran wayang kulit. Mendengarkan gending dan kesenian Jawa seperti memompa energi kakek Sukarmin setiap pagi. Bahwa di masa mudanya, ia pernah menjadi seniman ketoprak dan juga wayang orang. Bahkan, ia mempunyai sanggar seni di kampungnya di Karangdowo, Klaten, Jawa Tengah. Hingga sekarang, jiwa seninya tidak pernah mati. Meski Sukarmin harus merantau ke Jakarta untuk mencari penghidupan yang layak pada tahun 1973. Berjualan dan merantau ke Jakarta dianggap lebih menjanjikan saat itu. Dari tahun 65 sampai 70, akhirnya saya hijrah ke Jakarta. Hijrah ke Jakarta itu bekalnya modal tenaga, bukan bawa uang dari rumah banyak, itu enggak. Cuma perjalanan aku ingat. Bekal saya waktu dulu 1.650 rupiah. Tapi zaman segitu, uang itu udah carinya udah luar biasa. Sebenarnya bukan perkara mudah bagi Sukarmin meninggalkan kesenian dan merantau ke Jakarta. Di kampungnya, kesenian ketoprak dan juga wayang orang sudah mendarah daging. Pak cerita, aku ini sak joget karo wayang wong karo kanca-kancaku. Tapi enten Jawi niku kalau kesenian itu kan nggak buat makarya Mas, nggak buat cari hasil. Kini Sukarmin mengubur jauh-jauh rasa seninya karena setelah merantau ke Jakarta, ia sudah tidak lagi bisa merasakan atmosfer kesenian. Bagi orang kampung seperti Sukarmin, kerasnya kota Jakarta harus diikuti kuatnya fisik dan juga mental. Berbagai pekerjaan sudah dilakoni. Di awal-awal merantau ke Jakarta, ia mampu membangun bisnis berjualan bakso hingga mampu mempunyai 20-an pekerja tukang bakso. Namun, cobaan datang saat satu persatu karyawannya keluar untuk membuka bisnis sendiri. Sejak saat itu, bisnis baksonya mulai merosot hingga akhirnya ia beralih berjualan cendol. Jadi waktu aku dulu kan cerita itu ngontrak. Dari awal perjalanan Jakarta ini ganti kontrakan 3 bulan. Setelah kontrakan 3 bulan, terus ngontrak 2 tahun. Nah itu mulai aku menapung pedagang-pedagang bakso itu. Itu ya saran dari teman saya. Sejak saya kecil beliau dari sini, sekitar tahun 73 lah. Kalau sekarang istilahnya jadi apa? Sesepuh di sini juga, Pak? Sesepuh di sini beliau. Beliau juga aktif. Di masjid juga aktif, ya. Di waktunya juga kemasyarakatan juga aktif, ya. Kalau Pak, masyarakat kesehariannya seperti apa? Beliau berdagang, ya. Berdagang, aktif terus ya sampai setua ini juga. Sukarmin kini menggantungkan penghasilan sebagai pedagang es cendol keliling. Jualan sejak kecil membuat Sukarmin tidak mau hanya diam dan berdiam diri di rumah. Berkeliling dari satu gang ke gang yang lain juga ke jalan besar di seputaran Cipinang Besar, es cendol miliknya diakui para pelanggan sangat enak karena gulanya juga asli. Cendol enak sih.
tas gitu. Harganya 5.000, murah banget nih. Iya suka. Rasanya enak, gulanya terbuat dari gula asli. Kalau harganya berapa? Harganya standar sih ya, di rata 5.000. Jadi suka dukanya itu memang ada orang dagang nggak berani rugi jangan dagang. Orang dagang harus tabah uji, tahan banting. Suka duka harus dijalani. Pukulan berat Sukarmin dan keluarga pernah dirasakan saat putri paling akhirnya, Eni Kusrini, meninggal dunia karena sakit kanker. Apalagi sebelumnya Sukarmin juga sudah terpukul dengan kebangkrutan usaha baksonya. Kan anak yang Botot kan lahiran tahun 82 ya Mas. Terus pas meninggalnya itu tahun 2017. Jadi pas meninggal itu umurnya 35 tahun, punya anak cewek 1. Sekarang masuk sebenarnya kelas 1. Itu nggak tahu kalau penyakit kanker ya. Kata dokter kalau berobat penyakit kanker itu nggak ada obatnya, dari mana itu baru diteliti, baru dicari, belum ada pengobatannya gitu. Pengobatannya itu sudah teliti, sudah benar-benar kemana-mana. Tapi ya Allah berkehendak lain, itu kan kuasa Allah ya. Bagi Sukarmin saat ini ia lebih menikmati jualan es cendol sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Ia bersyukur hingga saat ini masih diberikan kesehatan. Perkara rezeki ia menyerahkan sepenuhnya pada Tuhan dan diterima dengan penuh keikhlasan. Kartika Bagus, Himawan Amri, Jakarta.